Halo anak-anak, ayo kita belajar IPA. Kali ini, materi yang akan saya sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan, tentang proses penyerbukan, dan membedakan hubungan sempurna dan bunga tidak sempurna. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, setelah ini, kalian tonton video evaluasinya. Yang ingin lembar evaluasi boleh komen. Baik, kita langsung ke materinya. Sebelum itu, klik like dan subscribe dulu, biar aku lebih semangat buat videonya. Makasih. Selamat belajar. Topik C. Perkembangbiakan tumbuhan. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Ternyata tidak. Sebagian besar tumbuhan di hutan tumbuh secara alami, tanpa campur tangan manusia. Kalau begitu, siapa yang menanam tumbuhan-tumbuhan itu? Jawabannya, alam itu sendiri. Tumbuhan memiliki cara unik untuk berkembang biak dan menyebarkan diri ke berbagai tempat. Bagaimana caranya? Tumbuhan bisa berkembang biak melalui biji yang jatuh dari pohon induk, angin yang meniup benih ke tempat lain, air yang membawa biji melalui sungai, hewan seperti burung atau kelelawar yang memakan buah dan menyebarkan bijinya melalui kotoran. Bahkan ada yang berkembang biak lewat tunas, akar, atau batang. Jadi, meskipun tidak ada manusia yang menanamnya, tumbuhan tetap bisa memperbanyak diri dan menyebar luas ke seluruh penjuru hutan. Begitulah cara tumbuhan menjaga kelestariannya dan memenuhi bumi dengan hijauannya. Proses penyerbukan. 1. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang punya bagian jantan dan betina sekaligus. Jadi, satu bunga sudah lengkap dan bisa berkembang biak sendiri tanpa bantuan bunga lain. Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya punya bagian jantan saja atau betina saja. Artinya, dia butuh bunga lain agar bisa berkembang biak. 2. Bagian-bagian pada bunga sempurna. Bunga sempurna biasanya memiliki bagian-bagian berikut. A. Kelopak bagian luar bunga yang warnanya biasanya hijau. Fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. B. Mahkota. Bagian bunga yang berwarna-warni dan menarik perhatian serangga. Mahkota inilah yang sering kita lihat indah pada bunga. C. Benang sari bagian jantan. Bagian ini menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari dibutuhkan agar bunga bisa berkembang biak. D. Putik bagian betina bagian ini adalah tempat masuknya serbuk sari. Kalau serbuk sari masuk ke putik, maka bisa terbentuk buah dan biji. Dasar bunga. Bagian bawah, tempat semua bagian bunga menempel jadi satu. F. Tangkai bunga. Batang kecil yang menopang bunga agar bisa berdiri. 3. Contoh bunga sempurna. Beberapa contoh bunga sempurna yaitu bunga sepatu, bunga mawar, bunga trompet, bunga Kamboja. Bunga tidak sempurna. Pengertian, bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin, yaitu benang sari atau putik. Artinya, bunga ini hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja. Bagian-bagian bunga tidak sempurna. 1. Kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Kedua, mahkota bunga bagian berwarna untuk menarik perhatian serangga. 3. Benang sari alat kelamin jantan menghasilkan serbuk sari. 4. Putik alat kelamin betina tempat menerima serbuk sari. 5. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. 6. Dasar bunga tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Catatan, pada bunga tidak sempurna, benang sari dan putik tidak terdapat bersama-sama dalam satu bunga. Contoh, bunga tidak sempurna. Jegong, baum, ketimun. Salak. Pada tanaman-tanaman ini, bunga jantan dan bunga betina berada di bagian yang berbeda. Kesimpulan, bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki semua bagian penting bunga, terutama tidak memiliki benang sari dan putik secara bersamaan.